Selanjutnya, demikian juga kalau harga es krim itu 2,5, berapa es krim yang diinginkan oleh Catherine itu sebanyak 2 unit es krim ya. Nah, jadi ini akan membentuk satu titik, di mana setiap titik-titik interaksi antara harga dengan barang yang diinginkan itu kalau kita sambung ya, kita akan membentuk satu kurva yang disebut dengan kurva demand. Ya, jadi kurva demand itu menggambarkan kombinasi antara harga barang dengan kuantitas yang diinginkan atau yang diminta. Tadi itu adalah permintaan individu ya, karena yang meminta itu adalah Catherine. Nah, untuk permintaan pasar itu merupakan gabungan dari permintaan individu-individu ya. Selain Catherine, ada lagi misalnya Ani atau bisa jadi Budi dan seterusnya. Ya, jadi total dari semua permintaan individu itu disebut dengan permintaan pasar ya atau market demand. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan kita adalah kenapa kurva demand itu bisa bergeser? Baik, kita akan lanjutkan ya. Apa hal-hal yang menyebabkan perubahan pada kuantitas demand ya? Jadi ada dua hal yang berbeda, ini adalah perubahan dalam kuantitas ya, dan ada juga perubahan dalam kurva demand. Nah, apa saja yang menyebabkannya? Baik, akan kita bahas pada sesi berikut ini ya. Nah, kalau kita lihat bahwa hal-hal yang menyebabkan perubahan dari kuantitas barang yang diminta atau quantity of demanded ya, itu adalah yang disebut dengan movement along the demand curve ya, atau pergerakan sepanjang kurva demand. Nah, apa yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva demand ini? Ini adalah hal yang menyebabkannya adalah perubahan dalam harga barang tersebut ya. Baik. Kita bisa lihat grafik ya, ini merupakan contoh dari perubahan quantity atau kuantitas barang yang diinginkan. Nah, kita lihat bahwa perubahan harga dari $1 naik ke $2 ya, ini akan menyebabkan perubahan permintaan kita terhadap barang tersebut ya. Tadi seperti permintaan Catherine ya. Pada saat harga $1, es krim yang diminta oleh Catherine itu sebanyak 8 unit kon ya. Begitu harga naik menjadi $2 ya. Permintaan Catherine itu berkurang ya menjadi 4. Semula Catherine mau beli 8 ya pada harga $1, begitu harga naik Catherine mengurangi juga permintaan menjadi $4. Nah, ini disebut dengan perubahan kuantitas barang yang diinginkan di sepanjang kurva demand karena kurvanya masih dalam satu kurva ya. Nah, ini bisa kita lihat dari pergerakan dari titik A menuju titik B. Ada hal yang menyebabkan kurva demand itu sendiri bergeser. Ya, kalau tadi kita lihat pergerakan pergerakan kuantitas barang yang diinginkan atau yang diminta itu dalam satu kurva. Tapi sekarang yang kita lihat ini adalah bergesernya kurva itu sendiri. Nah, apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Ya, bahwa
permintaan atas es krim ya, dalam contoh kita ini masih kita ambil contoh es krim ya. Selain disebabkan oleh harga barang itu sendiri, ada faktor lain yang menyebabkan kita mau beli es krim yang mempengaruhinya. Kita mau beli banyak atau tidak, kita memutuskan mau beli atau tidak ya. Itu pertama pendapatan konsumen ya. Kemudian kedua, harga barang lain yang berhubungan dengan barang yang akan kita konsumsi. Kemudian yang ketiga itu adalah selera. Yang keempat, faktor keempat itu adalah expectation ya. Perkiraan kita ke depan itu bagaimana. Kemudian yang kelima adalah number of buyers ya, berapa banyak pembeli. Nah, bisa kita uraikan sedikit ya, contohnya misalnya pendapatan konsumen ya. Nah, pendapatan konsumen yang berubah itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam kurva demand ya. Nah, kurva ini bisa bergeser ke kiri ataupun ke kanan tergantung dari perubahan dari income atau pendapatan konsumen itu sendiri. Kenapa begitu? Kita lihat misalnya ini dalam gambar, bisa kita lihat ada panah ke kanan dan ada panah ke kiri ya. Kalau ke kanan itu biasanya terjadi peningkatan demand ya, atau demand yang bertambah, sedangkan panah ke kiri itu adalah menggambarkan demand yang berkurang. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kurva demand ini bergeser, bisa ke kanan ataupun ke kiri, salah satu penyebabnya adalah income dari konsumen. Baik, kita ambil contoh, misalnya terjadi perubahan dalam pendapatan konsumen. Misalnya kita ambil contoh Catherine ya. Nah, pada saat harga es krim itu $2,5 ya, ternyata Catherine mau beli 2 unit kon es krim saja ya. Nah, misalnya pada saat ini dia punya uang $5 ya. Jadi dia cuma mau 2 kon aja saya ya, karena punyanya uang $5. Tetapi apabila ternyata Catherine punya penambahan uang ya, misalnya dapat tambahan uang dari ibunya, mamanya ya, menjadi $5 lagi ya, ditambah $5 menjadi $10. Nah, dalam hal ini yang semula Catherine beli 2 kon ya dengan harga $2,5, tapi dengan adanya tambahan uang ini berarti Catherine sudah bisa nambah beli es krim lagi. Nah, ini akan menyebabkan kurva demand atas es krimnya Catherine itu bergeser ke sebelah kanan. Ini menunjukkan pertambahan kuantitas barang yang diminta oleh Catherine karena uangnya bertambah. Nah, sebaliknya ternyata mungkin pada saat ini Catherine punya keperluan yang lebih penting sehingga budgetnya untuk beli es krim itu tidak $5 lagi, mungkin cuma $3. Apa yang terjadi? Maka Catherine akan mengurangi permintaannya atas es krim ini ya. Jadi semula dia bisa beli 2, tapi dia cukup beli 1 saja. Maka ini akan menggeser kurva demand dari Catherine, permintaan atas es krimnya bergeser ke kiri. Baik, sudah paham ya? Jadi mengapa kurva demand bisa bergeser ke kanan atau ke kiri yang disebabkan oleh perubahan income atau penghasilan dari konsumen. Selanjutnya ada lagi ini kasus ya, kalau kita hubungkan antara penghasilan atau banyaknya uang yang kita miliki ya dengan permintaan kita terhadap barang ya. Nah,
yang diceritakan tadi, yang kita jelaskan tadi itu disebut dengan barang normal. Apakah itu barang normal? Ya, barang normal itu adalah kalau kita punya uang banyak, maka kita akan menambah konsumsi barang tersebut. Ya, tapi kalau uang kita atau penghasilan kita berkurang atau lebih sedikit, maka kita akan mengkonsumsi atau membeli atau meminta barang tersebut lebih sedikit juga. Nah, beda dengan kasus apa yang disebut dengan inferior goods, ya, atau barang inferior. Apakah barang inferior itu, ya? Barang inferior itu kalau kita hubungkan dengan pendapatan konsumen, semakin bertambah pendapatan konsumen atau semakin banyak uang kita, maka biasanya kita akan mengurangi konsumsi terhadap barang inferior tersebut, ya. Atau jadi kalau semakin banyak uang kita, semakin banyak penghasilan, biasanya akan menggeser permintaan kita atau kurva demand kita ke sebelah kiri. Kita akan mengurangi konsumsi terhadap barang inferior dan akan menggantikan dengan barang-barang lain, ya. Apa saja barang-barang inferior? Ya, sebenarnya barang inferior itu bisa kita berikan contoh barang-barang yang sebenarnya kalau pendapatan kita bertambah, kita akan mengurangi konsumsi barang tersebut. Biasanya ini merupakan barang-barang yang kualitasnya lebih rendah. Karena semakin bertambah pendapatan, biasanya kita akan mencari barang yang kualitasnya lebih tinggi. Baik, kemudian faktor apa lagi yang bisa menggeser kurva demand? Ya, nah ini disebut faktor yang kedua itu adalah harga barang lain yang berhubungan dengan barang yang kita konsumsi. Nah, untuk hal ini ya, hubungan antara dua jenis barang ini ya, jadi ada barang X, ada barang Y, ya. Ini kita anggap permisalan yang sederhana. Kalau satu barang tersebut, ya, misalnya pada saat satu jenis barang itu harganya turun, ya, maka akan mengurangi juga barang yang kita biasa konsumsi. Nah, kondisi seperti itu kita sebut dengan barang substitusi, ya. Jadi kalau harga barang lain turun, maka konsumsi kita terhadap barang tersebut akan turun. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Hai, seperti yang kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan itu juga dirasakan oleh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Nia akan berbagi mengenai tips mencegah corona. Apa itu corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Dan diketahui pula virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada bulan Desember 2019 yang lalu. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada pasiennya. Namun, secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Bagaimana cara mencegah virus corona? Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua,
selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin C dan E, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga jarak dengan orang lain antara 1 sampai dengan 2 meter. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah aja. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.